Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi mengenai kebijakan jasa. Sebelumnya, perkenalkan saya Astandi Dinurian dan rekan saya ada Salman Ari, ada Vivi Putri, ada Yasminada, ada Alia. Baik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan komplain. Sebelumnya yaitu pengertian komplain menurut Kotler adalah aspirasi pelanggan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan terhadap suatu barang ataupun jasa. Nantinya perusahaan akan melakukan pengelolaan terhadap komplain tersebut, di mana menurut Cartape dan IKIS 2006 terdiri dari 7 aspek, yaitu yang pertama permintaan maaf, lalu yang kedua ada penembusan, yang ketiga ada kecepatan, yang keempat ada fasilitasi, yang kelima ada perhatian, lalu yang keenam ada penjelasan, dan yang ketujuh ada upaya. Nantinya melalui pengelolaan komplain yang efektif, menurut Ciptono dan Chandra 2016, perusahaan akan mendapatkan beberapa manfaat, yaitu yang pertama seperti mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan pelanggan yang merasa kecewa terhadap pelayanan. Lalu yang kedua, perusahaan juga dapat terhindar dari publisitas yang negatif. Yang ketiga, perusahaan dapat memahami aspek-aspek pelayanan yang perlu dibenahi. Lalu yang keempat, yaitu dapat mengetahui sumber masalah operasi. Dan yang kelima, karyawan perusahaan dapat lebih termotivasi untuk membuat pelayanan lebih berkualitas. Selanjutnya adalah materi mengenai service recovery. Jadi Sudrajat dan Kumara serta Susandi 2014 mendefinisikan bahwa service recovery adalah sebagai suatu tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan sebagaimana itu untuk mempertahankan loyalitas konsumen dengan menunjukkan respon yang positif dan tindakan yang tepat pada keluhan konsumen. Selanjutnya di dalam service recovery itu terdapat beberapa dimensi. Yang pertama ada distributive justice, procedural justice, dan interactional justice. Sebagaimana ketiga dimensi tersebut adalah mengacu ke arah customer satisfaction dan customer loyalty. Tentunya ketiga dimensi tadi itu sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen serta nantinya akan menghadirkan konsumen loyalty atau konsumen yang loyal terhadap sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah kualitas jasa dalam perspektif Islam. Menurut Kotler dan Keller, kualitas merupakan totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa di mana bergantung pada kemampuan untuk memuaskan suatu kebutuhan yang tersirat atau nyata. Dapat dikatakan bahwa jika penjual telah mengatakan atau memberi kualitas ketika produk atau jasanya memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Kualitas jasa yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Namun untuk memahami bagaimana mengevaluasi kualitas yang diterima oleh konsumen tidaklah mudah karena kualitas jasa lebih sulit untuk dievaluasi dibandingkan dengan kualitas barang. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengatur segala aspek dalam kehidupan ini, di mana tercermin dengan sifat Nabi sebagai Rasulullah, di mana sang baginda merasakan amanahnya sebagai Rasulullah, bukan sebagai raja ataupun pemimpin yang memiliki jarak dengan rakyatnya. Serta sang baginda memandang amanah yang diberikan dalam bentuk pelayanan dan pemimpin itu adalah pelayanan umat. Dengan mengambil keteladanan Rasulullah, seharusnya setiap pribadi muslim sangat bangga dalam dan untuk melayani. Pandangan Islam dijadikan tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan terhadap konsumen, yaitu standarisasi syariah. Islam mensyariatkan kepada manusia agar selalu terikat dengan hukum syara dan menjalankan segala aktivitas ataupun menyelesaikan setiap permasalahan. Di dalam Islam tidak mengenal kebebasan baik berakidah maupun beribadah. Apabila seseorang telah memeluk agama Islam sebagai keyakinan akidahnya, maka wajib baginya untuk terikat dengan seluruh syariah Islam dan diwajibkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan cara. Yang selanjutnya mengenai hotel syariah. Hotel syariah merupakan hotel dengan layanan dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai dengan hukum syariah. Perbedaan utama antara hotel syariah dengan hotel lainnya yaitu terletak pada fasilitas yang dimilikinya, yang dimana hotel syariah menyediakan kamar gratis untuk sholat beserta fasilitas sholat yang dinamakan musola, Al-Quran, kamar mandi dengan keran air yang memudahkan untuk berwudu, arah kiblat, dan tentunya hanya menyediakan makanan dan minuman yang bersertifikat halal.
Hotel syariah memiliki standar yang jelas yang dimana di dalam pengoperasiannya terdapat standar khusus yang harus dipenuhi oleh hotel syariah tersebut. Pengembangan hotel syariah berjalan seiring dengan perkembangan penelitian hotel kepatuhan syariah dan pariwisata halal. Riset terkait hotel syariah ini sudah ada sejak tahun 2010 dengan jumlah publikasi lebih dari 50 artikel yang diterbitkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan jumlah artikel pada publikasi bertema syariah terutama pada masa studi khususnya dalam 2 tahun terakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengembangan konsep retail bank. Bisnis retail syariah adalah suatu bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen akhir yang kegiatannya adalah mendistribusikan barang ataupun jasa kepada perseorangan maupun rumah tangga, di mana cara menggunakan harta dan cara memperoleh harta yang mereka dapatkan sesuai dengan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ada cukup banyak alasan dari retail banking ini yang dikhususkan untuk nasabah yang berskala kecil menengah. Dengan perkembangannya semakin pesat dari sektor jasa keuangan, terutama layanan perbankan seputar kredit, hal ini menambahkan daftar panjang berbagai jenis perusahaan perbankan yang ada di Indonesia. Mulai dari bank yang berskala besar, baik milik negara maupun swasta, ditambah lagi dengan jasa keuangan lainnya. Hal ini menambah ketat persaingan perbankan di Indonesia. Banyak bank yang menerapkan sistem retail banking ini karena resikonya lebih kecil dibandingkan dengan investment banking. Bagi bank, nasabah retail akan jauh lebih bermanfaat untuk beberapa tahun pertama dan pelanggan akan sangat menguntungkan untuk jangka waktu tertentu.